Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Budi Santoso dari kelas 11 TPL atau Teknik Pengelasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan permainan tradisional dari Betawi, yaitu kotak pos. Nah, kotak pos sendiri adalah permainan yang menggabungkan unsur lagu, gerakan tangan, dan pikiran. Nah, permainan ini tidak memerlukan alat bantu khusus seperti bantuan alat-alat dari media lain, cuman hanya menggunakan tapak tangan kita saja atau sampai lengan. Nah, asal-usulnya ini tidak diketahui pasti, tapi secara spekulasi muncul pada era 1980-an hingga sekarang, yang terkadang masih saya jumpai pada anak-anak zaman sekarang. Nah, nama kotak pos sendiri merujuk pada tukang pos yang mengirim surat ke rumah-rumah, surat-surat kabar. Nah, ini adalah contoh adaptasi kreatif anak-anak terhadap pekerjaan tukang pos yang sangat berjasa pada zamannya waktu itu. Faktanya di sini itu sangat mendalam juga. Yang pertama, memungkinkan anak-anak ketangkasan dalam berpikir. Maksudnya di sini adalah anak-anak dilibatkan untuk berpikir secara cepat dalam menentukan sebuah objek nama yang diutarakan dalam permainan kotak pos, seperti misalkan nama buah, durian atau melon. Nah, kalau angka biasanya 50 atau enggak 30, biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, fokus kepada gerakan tangan. Nah, di sini fokusnya anak-anak juga harus fokus pada tangannya masing-masing agar dia tidak salah menepuk tangan lainnya yang bisa menyebabkan dia tereliminasi atau keluar dari permainan itu. Nah, cara mainnya, pertama, anak-anak akan melingkar dan membentuk dan menumpuk satu sama lain pada tangannya, yang tangan kanan di atas tangan kiri, lalu tangan kiri berada di bawah tangan kanan, begitu sebaliknya kepada anak-anak lain. Nah, yang kedua, mulai dengan menyanyikan lagu kotak pos yang seperti ini. Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Mau, anak ini minta huruf apa? Nah, itu akan merujuk pada yang ketiga, yaitu meminta atau menyebutkan objek yang ditujukan pada permainan tersebut, yang biasanya bisa berupa objek warna, gambar, buah, atau negara, mobil, dan lain-lain. Nah, yang keempat, semakin panjangnya permainan akan menentukan siapa yang akan menjadi pencari atau sang pencari. Nah, tujuannya pencari itu adalah menemukan objek-objek yang tertera atau yang disebutkan pada para pemain yang ditunjukkan. Kayak misalkan si A itu menyebutkan huruf buah durian. Nah, si pencari ini harus menemukan si A atau gerombolan anak-anak lain. Nah, kalau dia salah menyebutkan, kayak contoh, misalkan si B aslinya itu buah anggur, tapi si pencari malah menyebutkan buah apel. Nah, jadinya si pencari harus mencoba lagi dengan mencari anak-anak lain untuk menemukan pilihan yang benar. Nah, itu juga harus dengan menutup mata biar permainan ini semakin menegangkan dan seru. Dan kalau si pencari tidak menemukan nama-nama atau objek-objek yang ditujukan, si pencari kalah. Begitu sebaliknya, kalau pencari bisa menemukan orang-orang yang dalam nama tersebut, pencari akan menang. Nah, segitu saja penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.